Dulu kala, di sebuah desa nelayan yang tenang, saya hidup sebagai seorang anak bernama Malin Kundang. Saya tumbuh dalam keluarga yang sederhana, dengan ayah seorang nelayan dan ibu yang bekerja sebagai penjual ikan di pasar. Sejak kecil, saya berkeinginan untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pelabuhan desa kami. Kapal itu milik seorang pengusaha kaya yang sedang mencari pekerja untuk bekerja di perusahaannya. Bersama kapal tersebut, saya berlayar ke berbagai pelabuhan di seluruh dunia. Saya bekerja keras dan belajar banyak tentang bisnis. Tidak peduli seberapa jauh saya berlayar dan seberapa besar kekayaan yang saya kumpulkan, saya tidak pernah melupakan keluarga saya di desa. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa suatu hari nanti, saya akan kembali ke desa sebagai seorang pria kaya dan membahagiakan keluarga saya. Namun, semakin lama saya tinggal di dunia bisnis yang kejam, semakin banyak pula nilai-nilai kebaikan yang saya hilangkan. Saya menjadi sombong, serakah, dan kejam. Saya tidak lagi mengingat janji saya pada keluarga. Suatu hari, kapal saya kembali berlabuh di desa. Saya dengan bangga turun dari kapal, mengenakan pakaian mewah dan membawa harta kekayaan yang melimpah. Saya berharap keluarga saya akan bangga melihat transformasi hidup saya. Namun, saat saya berjalan menuju rumah keluarga, saya melihat ibu saya yang tua dan lemah, berdiri di depan rumah sederhana kami. Saya melihat air mata di matanya, dan hati saya tiba-tiba terasa berat. Ibu saya tidak mengenali saya. Dia hanya mengira saya adalah seorang tamu kaya yang datang ke desa. Tanpa mengenal belas kasihan, saya menolak mengaku sebagai anak ibu dan berbicara dengan kasar kepadanya. Saya merasa malu dan tidak ingin dikaitkan dengan keluarga miskin seperti mereka. Saya menganggap keluarga saya hanya akan membebani hidup saya yang baru yang penuh dengan kemewahan. Ibu saya sangat terpukul dengan perlakuan saya. Dia menangis dan berdoa agar saya menyadari kesalahan saya. Namun, hati saya sudah terlalu keras dan dingin untuk mendengar. Tidak lama setelah itu, saat kapal saya bersiap-siap untuk berlayar kembali, tiba-tiba badai dahsyat melanda. Gelombang besar menghantam kapal, menghancurkannya menjadi serpihan. Saya dan awak kapal lainnya berjuang untuk bertahan hidup. Saat saya berjuang mengapung di lautan yang ganas, saya memohon ampun pada Tuhan dan berjanji untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik jika diberi kesempatan kedua. Namun, sebelum saya bisa melanjutkan janji saya, tubuh saya berubah menjadi batu.